Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sebelum kita melakukan pelajaran hari ini. Doa mulai. Ya, kita absen dulu ya. Siti Fatimah Zahra. Hadirah. Iis. Hadirah. Ya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik semuanya ya. Oke. Kita review materi minggu lalu. Mereview tentang akikah dan kurban. Monggo Mbak dijelaskan. Ya Bu, kalau akikah itu dilakukan ketika menyambut kedatangan suatu bayi, suatu anak kecil yang dilakukan 7 hari setelah kelahiran. Kalau ketika 7 hari masih belum mampu melakukan, dilakukan ke hari 14, kelipatan 1 minggu. Tapi ketika kurban dilakukan pada waktu Dzulhijjah atau hari haji. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Iya, sedikit dari saya tentang akikah dan kurban. Niatnya sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah, tetapi perbedaannya ada syarat-syarat tertentu dan hari tertentu untuk melaksanakannya. Oke. Tujuan materi kali ini, materinya adalah tentang kepemilikan. Tentang kepemilikan yaitu ya, sebelum Ibu lanjut, nanti kalau Ibu menjelaskan inti-intinya tolong dicatat. Nanti setelah kita pelajaran hari ini, Ibu akan membagi diskusi atau kelompok. Seperti itu. Ya. Yaitu yang pertama tentang kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan. Dengan tujuan orang itu harus menjaga dan mempertahankan hak milik dan hukumnya adalah wajib. Seperti itu ya. Jadi kepemilikan adalah barang atau harta yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang siapapun itu untuk dimanfaatkan atau dikembangkan. Yang kedua adalah macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan yaitu ada 3, yaitu kepemilikan penuh, kepemilikan materi, kepemilikan manfaat. Jika kepemilikan materi itu hanya materinya saja yang dimiliki, dan jika kepemilikan manfaat yaitu hanya manfaatnya saja yang dimiliki. Jika kepemilikan penuh, jadi semua maupun itu manfaat atau materi bisa dimiliki semuanya, seperti itu ya. Sebab barang atau harta yang boleh dimiliki yaitu dimiliki karena akad. Jadi jikalau kita mengadakan perjanjian dengan kedua belah pihak atau lebih, maka barang itu bisa dimiliki. Kepemilikan barang karena hak waris. Jadi barang dan harta itu bisa kita miliki karena kita sudah mendapatkan waris. Yang selanjutnya adalah karena perkembangan. Jadi barang atau harta itu bisa dimiliki karena kita bisa dipercaya untuk mengembangkan barang tersebut. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Nanti selanjutnya adalah kita Ibu beri sedikit waktu untuk menjelaskan karena kita akan mengadakan diskusi. Monggo kita beri waktu 1 menit untuk berdiskusi tentang apa yang sudah saya jelaskan tentang kepemilikan, macam-macam dan sebab-sebab seperti itu. Oke, sudah ya. Berhubung waktunya sudah mepet, kita akan melanjutkan diskusi. Nah, seperti Ibu yang bilang dari awal, kita akan melakukan diskusi dan ada 1 perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Monggo Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok yang maju. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemilikan. Ya, kepemilikan sendiri seperti yang kita ketahui, memiliki itu harus ada suatu akad atau hak-hak waris atau kepercayaan. Nah, kepemilikan sendiri adalah harta yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan dengan tujuan hak milik. Itu hukumnya sudah wajib. Kepemilikan ada 3. Yang pertama kepemilikan penuh, kepemilikan materi, dan kepemilikan manfaat. Kepemilikan penuh itu kita bisa memiliki sepenuhnya. Jadi semuanya itu bisa untuk kita. Kalau kepemilikan materi, kita hanya mendapatkan materinya saja. Dan ketika kepemilikan manfaat, begitu juga sama seperti memiliki materi, yaitu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Kita bisa mendapatkan barang dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan akad. Akad sendiri itu apa? Akad itu perjanjian antara 2 orang untuk memberikan suatu barang dan disetujui antara yang menerima dan antara yang memberikan. Ketika ada suatu akad, barang bisa dimiliki oleh yang menerima. Dan yang kedua, hak waris. Ketika ada seseorang yang meninggal dan memiliki harta, tidak secara langsung orang yang ditinggali akan mendapatkan harta orang yang meninggal itu tadi. Dan yang ketiga, dimiliki karena kepercayaan, seperti mengelola suatu restoran atau mungkin lain sebagainya, dan dia mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan perkembangan. Oke, sekian perwakilan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Siti Fatimah Zahra atas penjelasannya tadi. Nah, ini kan waktunya sudah mau mepet ya. Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kali ini, yaitu tentang kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu barang atau harta yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan dan hukumnya itu adalah wajib. Yang sebab-sebabnya adalah karena kepemilikan, karena akad, perjanjian, warisan, dan perkembangan. Macam-macamnya ada 3, yaitu kepemilikan penuh, manfaat, dan materi. Seperti itu ya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan kalian PR. Buka halaman 60 sampai 61. Nanti itu kan ada pilihan ABC dan isian, nanti diisi, nanti minggu depannya dikumpulkan pada saya seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja untuk materi kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila Ibu dapat kesalahan atau perkataan yang tidak disengaja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.